Melanjutkan video dari yang kemarin, setelah kemarin membuat polanya, sekarang kita share untuk cara jahitnya. Yang pertama kita tandai dulu untuk bagian pangkalnya 18 cm, begitu juga untuk manset yang bagian sebelahnya. Nah sekarang kita jahit untuk bagian ujungnya terlebih dahulu, lalu potong dan rapikan untuk bagian kampuh ujungnya. Jangan lupa untuk dicekris-cekris agar meminimalisir agar tidak mengkerut nantinya. Rapikan juga untuk kampuh samping-sampingnya, kanan kirinya. Selanjutnya akan kita jahit untuk bagian lapisan bagian pangkalnya, kurang lebih jaraknya sekitar 1 sepatu dari mansetnya, bisa dilihat di video. Fungsi dari jahitannya adalah untuk membantu memudahkan kita saat melipatnya nanti. Nah selanjutnya kita tindas untuk bagian lapisannya, bagian ujungnya. Untuk memudahkan nanti saat pemasangan, bisa disetrika dulu, dilipat dulu dengan setrika untuk bagian lapisannya. Tapi meskipun nggak disetrika juga nggak apa-apa, terserah jenengan. Lanjut kita akan tandai, kita akan pasang tali sengkelitnya. Tapi semisal ini pakai kancing jadit ya nggak perlu pakai tali sengkelit, nanti langsung dipasang aja di bagian lengannya. Untuk ukuran tali sengkelitnya kita sesuaikan aja dengan kancing yang akan kita pakai. Untuk yang sedang kita jahit ini nantinya kita akan pakai kancing bungkus ukuran 18, jadi dia nggak terlalu besar. Setelah tali sengkelit terpasang, kita akan persiapkan untuk memasang mansetnya, tapi sebelumnya akan kita kerut dulu untuk bagian ujung lengannya. Untuk membuat kerutan pada bagian ujung lengan ini sebenarnya ada beberapa macam cara. Salah satunya kayak di video, ada juga yang pakai jarum pentul, itu biasa dimasukkan ke bagian sela-sela bagian sepatunya. Mungkin lain waktu nanti bisa tak bikinkan untuk videonya. Untuk pembuatan kerutan kali ini kita jahit di bagian pinggir ujung sama agak menengah sedikit, kurang lebih jaraknya 1 sepatu juga, agar lebih mudah saat mengerut atau meratakan kerutannya seperti ini. Sambil meratakan ukuran, dicek-cek juga untuk ukurannya berapa yang akan kita butuhkan. Kalau sudah mencukupi atau sesuai dengan ukuran yang akan kita buat, langsung kita pasang aja. Jangan lupa untuk dicek-cek juga apakah sudah pas apa belum dengan tanda yang sudah kita buat pada bagian mansetnya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah selanjutnya bisa kita potong atau kita rapikan untuk bagian kampuhnya. Jangan terlalu lebar agar tidak terlalu tebal pada saat nanti manset sudah jadi. Nah sekarang kita akan jahit dulu untuk bagian samping-sampingnya. Usahakan untuk lapisannya jangan terlalu menarik, juga jangan terlalu kendor agar lebih rapi pada saat manset sudah jadi. Setelah samping-samping sudah dijahit, lanjut kita balik dan akan kita tindas dari luar. Pada intinya teknik pemasangan manset ini sama kayak pemasangan ban pada celana. Jadi tindasan ataupun jahitannya tak terlihat karena disisipkan antara manset dan kerutan bagian lengannya seperti itu. Nah setelah selesai ditindas, biasanya kalau aku langsung tak setrika sekalian agar lebih mudah penataan untuk kerutannya. Tapi ada juga yang nyetrikanya setelah lengan itu digabungkan atau setelah jadi. Itu terserah teman-teman nyamannya dan enaknya mau pakai cara yang mana, monggo silahkan. Dan inilah penampakan hasilnya setelah disetrika. Nah sekarang waktunya kita gabungkan untuk bagian lengannya. Untuk jarak belahannya itu biasanya antara sekitar 8 sampai 10 sentian. Dan untuk kampuhnya kalau model seperti ini biasanya aku pecah guys. Dan inilah hasilnya setelah jadi guys. Setelah dipecah, setelah dipasang kancing, setelah disetrika, kurang lebih seperti ini. Untuk yang sudah nyimak kita ucapkan banyak-banyak makasih dan makasih.